Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan. Nah, hari ini kita masuk di pembelajaran sejarah Indonesia dengan materi kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Nah, untuk selanjutnya dalam penjelasan materi ini, mari diperhatikan PowerPoint berbentuk slide yang Umi jelaskan nanti di video selanjutnya. Oke, di sini kita membahas kehidupan politik dan ekonomi Indonesia masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Yang pertama ada kehidupan politik pada awal kemerdekaan, lalu kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan, latar belakang lahirnya demokrasi liberal, Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Lalu ada kehidupan politik pada masa demokrasi liberal, sistem kepartaian, dan perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Dalam kehidupan politik pada awal kemerdekaan, di mana ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada faktor intern dan faktor ekstern. Yang mana yang pertama dari faktor intern itu adalah faktor yang dari dalam. Yang pertama itu adanya pertentangan, lalu adanya gangguan keamanan dari bangsa sendiri. Yang ketiga, negara Indonesia baru lahir. Di sini ada pertentangan di mana antara bangsa dengan sistem pemerintahan pada saat itu. Yang kedua, adanya gangguan keamanan dari bangsa sendiri, yang mana sistem pemerintahan, sistem pertahanan, dan sistem perekonomian pada saat itu emang lagi pada masa-masa kacaunya seperti itu. Dimana di sini muncullah beberapa partai-partai politik yang ingin menunjukkan keahliannya untuk berkuasa dalam pemerintahan seperti itu. Lalu di sini dengan kondisi negara Indonesia ini yang baru lahir. Nah, untuk faktor dari ekstern, yang pertama itu kedatangan sekutu, di mana kedatangan sekutu ini yang tadi Umi jelaskan, masih adanya ikut campur dari bangsa-bangsa Eropa ke pemerintahan Indonesia. Lalu, alasan Jepang masih mempertahankan status quo. Lanjut ke kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan, yang dimana ada hal-hal yang disebabkan oleh kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan. Nah, yang pertama itu Indonesia baru saja terlepas dari penjajahan Eropa. Yang kedua, dalam keadaan politik dan keamanan Indonesia masih dalam keadaan yang sangat-sangat kacau. Dan yang ketiga, inflasi yang sangat tinggi. Di sini inflasi yang sangat tinggi maksudnya sistem perekonomian kita masih sangat terpuruk dan masih sangat jauh dari kata tentram dan sejahtera. Lalu yang keempat, adanya blokade tentara Belanda, di mana yang tadi seperti Umi jelaskan masih ada ikut campurnya antara pemerintah Belanda atau Eropa dengan Indonesia pada saat itu. Nah, yang kelima, kas negara yang kosong. Kembali lagi, sistem perekonomian dan sistem keuangan di Indonesia emang lagi sangat-sangat terpuruk. Penetapan pemerintah tentang kebebasan berorganisasi ada di Maklumat Pemerintah 3 November tahun 1945, di mana oleh Wakil Presiden kita Muhammad Hatta. Nah, yang kelima, mencontoh sistem pemerintahan gaya barat. Nah, di sini memang lagi dan lagi kita masih menganut sistem pemerintahan yang setelah dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, di sini bisa diperhatikan ya anak-anak Umi, Undang-Undang Dasar sementara ini dibentuk dengan menyesuaikan perkataan dari Insinyur Soekarno dalam sidang PPKI, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Yang pertama di sini ada beberapa kabinet yang ikut dalam kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Di sini ada sistem kepartaian, ada 4 poin. Yang pertama kelompok partai Islam, kedua kelompok nasionalis, ketiga kelompok partai sosialis, dan yang keempat kelompok partai Kristen. Kalian bisa perhatikan slide-nya ya, Nak. Jadi kita masuk ke
Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal, yang pertama centering atau pengguntingan ulang, dan yang kedua ada sistem ekonomi gerakan benteng. Nah, yang ketiga ada nasionalis The Jeffers Bank, yang keempat sistem ekonomi Alibaba, yang kelima persaingan finansial ekonomi, dan yang keenam ada pembentukan Biro Perancangan Negara, dan yang ketujuh penyelenggaraan musyawarah nasional pembangunan. Oke anak-anak Umi, dalam sebuah sistem demokrasi liberal ini sebenarnya di sini demokrasi liberal ini adalah demokrasi yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap warga Indonesia pada saat itu. Nah, tetapi di sini dalam hal politik tidak ada batasan bagi tiap individu atau golongan untuk berserikat. Nah, di mana dalam demokrasi liberal ini memiliki kegagalan. Nah, di mana kondisi-kondisi ini tuh menyebabkan semua partai-partai dengan ideologi yang berbeda ingin saling bersaing untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan programnya masing-masing. Nah, kabinet inilah terpaksa didukung oleh sejumlah partai berdasarkan hasil usaha pembentukan partainya, seperti itu. Nah, Umi harap dalam pertemuan kali ini dan materi kali ini kalian bisa paham. Nah, di mana penjelasan kehidupan politik dan ekonomi Indonesia masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal dapat bermanfaat untuk kita semua, seperti itu. Nah, lebih dan kurangnya Umi mohon maaf. Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.